Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian melihat berita seperti ini? Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh remaja semakin marak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebagai seorang remaja, kita dituntut untuk menjadi generasi yang baik. Namun, terkadang kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Padahal, Allah telah memberikan kita pedoman hidup yang sempurna untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat dan berzikir. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari, sedangkan zikir adalah aktivitas mengingat dan menyebut nama Allah dengan berbagai lafaz. Sholat dan zikir bukan hanya merupakan ibadah ritual, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat mendalam dalam membentuk karakter dan perilaku kita. Salah satu manfaat utama dari sholat dan zikir adalah mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini menegaskan bahwa sholat memiliki kekuatan untuk menjauhkan kita dari perilaku buruk. Mengapa sholat dapat mencegah perbuatan keji? Karena dalam sholat, kita berhubungan langsung dengan Allah. Kita menghadapnya, memohon ampunan, dan berdoa agar diberikan petunjuk. Rangkaian gerakan dan bacaan dalam sholat mengajarkan kita kesabaran, ketundukan, dan konsistensi. Begitu pula dengan zikir. Zikir membantu kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan sering berzikir, kita menjaga hati dan pikiran kita dari pengaruh negatif yang bisa membawa kita pada perbuatan keji. Ketika hati kita senantiasa terhubung dengan Allah, kita menjadi lebih sadar akan segala tindakan kita. Kesadaran ini membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih mampu menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ketika kita menghadapi situasi yang menantang atau godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ingatan akan Allah yang terus-menerus hadir dalam pikiran kita akan menolong kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Untuk memaksimalkan manfaat sholat dan zikir, berikut beberapa tips praktis. Pertama, konsisten dalam sholat. Lakukan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan penuh perhatian. Kedua, jadwalkan zikir. Sisihkan waktu setiap hari untuk berzikir, baik setelah sholat maupun di waktu lainnya. Ketiga, hafalkan doa dan zikir. Pelajari dan hafalkan doa-doa serta zikir yang dianjurkan dalam Islam. Keempat, renungkan makna. Pahami makna bacaan dalam sholat dan zikir, agar lebih menyentuh hati. Sholat dan zikir sebenarnya saling melengkapi. Sholat adalah ibadah yang terstruktur dan waktu tertentu, sedangkan zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Keduanya berfungsi untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kesadaran kita akan kewajiban agama. Ketika kita melaksanakan sholat dengan baik dan mengikuti dengan zikir, kita menciptakan sebuah sistem pengawasan diri yang kuat. Ini mencegah kita dari terjerumus dalam perbuatan keji dan munkar, serta membantu kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Salat dan zikir adalah alat yang sangat efektif dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan melaksanakan kedua ibadah ini secara konsisten dan penuh penghayatan, kita memperkuat karakter dan iman kita, serta menghindari perilaku negatif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa salat dan zikir memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dengan melaksanakan salat dan berzikir secara rutin, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan salat dan zikir sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.